Perkenalkan, nama saya Ronald Natalis Marbun. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Dan pada kali ini, pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, saya akan mengadakan perekaman video UKIN pembelajaran dengan tema Sengsara dan Wafat Yesus bagi peserta didik di kelas 8 SMPN 3 Sadania. Baik, pada hari ini kita kembali pada pelajaran pendidikan agama Katolik. Kita memasuki materi yang baru, yaitu Sengsara dan Wafat Yesus. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita memulainya dengan doa. Saya akan memimpin doa dan sedikit. Mari kita katakan kemenangan, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu hari ini Engkau telah memberikan kami rahmat berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat sampai di ketemu selamat dan kami dapat belajar dengan baik. Tambahlah Tuhan semangat kami supaya kami dalam mengikuti pembelajaran supaya kami tidak bosan menerima pelajaran dari guru kami. Untuk karya Tuhan semoga pelajaran pada hari ini dapat manfaat bagi pengetahuan iman kami. Amin. Saksikan dulu ya. Bagian Ozi, Priyanti, Aprilius, Galang dengan Mamo, Irwan, Non Stefani, Patricia Yasmin, Baimanta Talidas, Rubinus, Mandi. Ini paketnya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Saya harap kita bisa ikuti dengan tertib, dengan lancar dan tidak ada yang ribut. Jadi kabar kita ini semuanya sehat ya. Baik, siap untuk pelajaran. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, saya akan memberikan satu pertanyaan dulu untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi Sengsara dan Wafat Yesus. Dan masih ingat siapakah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus? Siapa? Pilatus. Benar. Siapakah yang penjahat yang dibebaskan? Barabas. Kemudian di manakah tempat Tuhan Yesus disalibkan? Nah, jadi ini mungkin materi keseluruhan minggu dulu ya. Ini pelajari, kemudian juga kita baca kitab suci. Jadi inilah salah satu yang akan kita pelajari, yaitu tentang sengsara dan wafat. Baik, kita akan masuk ke materi. Kita buka buku paketnya. Halaman 49. Silakan kita buka paketnya. Mungkin kertas kepada kalian. Baik, sekarang kita akan mengerjakan tugas yang ada di PPD yang telah dibagikan. Silahkan dikerjakan soal itu. Bagi dalam kelompok ini ada kitab sucinya. Saya lebih. Soal pertama, fenomena alam apa yang terjadi saat
pelajaran kitab suci. Bagaimana cara Yudas mati berdasarkan kisah dalam Alkitab. Kemudian siapakah yang menuntut Tuhan Yesus agar jadi hukuman mati? Itu soalnya, silakan dikerjakan. Boleh misalkan Alkitab juga pakai HP. Yang terakhir saya bertanya ya. Kalian di sini siapa yang pernah ke sekolah minggu? Mereka kan? Sekolah minggu. Yang pernah sekolah minggu. Sekolah minggu apa saja biasanya itu kalian? Apa saja yang pelajari di sini? Ini cerita kita sendiri. Coba terus minggu sih. Jadi mungkin soal yang hari ini jawabannya sudah kalian ketahui karena kalian pernah mendapatkan pelajaran sekolah minggu. Biasanya kan tentang katolik itu sering diajarkan di mana dia disalibkan, siapa yang menyalibkannya, siapa yang murid-muridnya, cara dia berdoa. So, PHP kan mengerjakannya. Sekarang mari kita bersama. Siapa yang sudah nomor satu? Fenomena alam apa yang terjadi saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib? Apa tadi? Siapa kalian? Kristus itu terbelah dua. Nah, ada lagi yang lain? Terjadi gempa bumi. Kemudian batu terbelah. Ya, gempa bumi. Akhirnya batu-batu terbelah. Kemudian kuburan orang kudus terbuka dan mereka masuk ke dalam Yerusalem. Itu orang heran. Orang yang mati, yang sudah mati bangkit lagi. Itu fenomena alam yang terjadi saat Tuhan seperti kayu salib. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan mengekspresi. Kita akan uji konsentrasi. Soal pertanyaan kalian. Misalnya kita diberi pertanyaan dari angka 1 sampai 100 ada berapa kali muncul angka 4? 34, 44, ya. Jadi agak kecoh ya. Nah, itu soal yang mudah sekali, tapi terkadang membuat kita terkecoh. Kemudian selanjutnya di sini pernah makan telur puyuh kan? Nah, ada satu orang dulu di sini. Misalnya Wandi. Satu telur puyuh memerlukan waktu 1 menit untuk direbus sampai masak. Satu telur puyuh 1 menit. Kalau ada 1 telur puyuh berapa menit? Berapa? Ya, 1 menit. Karena harusnya samaan. Jadi kemarin ada yang fokus 1 menit Pak, ada yang sambil minum susu, ada yang kelelawar tidurnya malam.
Jadi bisa konsentrasi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang silakan lanjutkan soal LKPD yang ada di kertas kalian. Cuma 3 kan? Mengerjakan tugas dalam kelompok diskusi. Bapak akan berikan kertas LKPD-nya. Di sini sudah ada soalnya, kreatif dalam dalam kelompok. Silakan kita gunakan kitab ataupun gunakan HP yang bisa kalian gunakan untuk mencari sumber jawaban yang relevan. Silakan dikerjakan. Baik, sekarang silakan tonton video dulu sebelum mengerjakan video. Ini kalau benar setiap materi ya, jangan salib. Oke, kedua, sebelum semua satu. Maknanya sementara jelas dari hukuman yang akan berjalan. Seandainya keluar soal, siapakah yang menolong Tuhan Yesus ketika manusianya di situ? Jawabannya Simon dari Kirene.
anak-anak, setelah menonton video tadi, saya akan bertanya kembali dari kisah yang Tuhan Yesus. Kira-kira makna keadaan apa yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa ini? Apa yang digambarkan di situ? Adakah yang dapat korban di situ? Ada. Siapa? Tuhan Yesus. Yang menolong? Simon dari kiri ini. Banyak pesan moral yang disampaikan pada kisah sengsara Tuhan Yesus. Berkali-kali jatuh. Ada berapa kali Yesus jatuh? Tidak. Meskipun tidak jatuh, tapi tetap selesaikan misinya sampai di kayu salib. Nah, kita begitu juga kalau misalnya kita ada kegagalan, jangan langsung menyerah. Terus saja 3 kali jatuh tetap bangkit. Nah, kalau kita dari peristiwa ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita jangan mudah menyerah. Kalau kita giat, kita berusaha, maka kita akan peroleh keberhasilan. Begitu pesannya. Dan sekarang silakan lanjutkan mengerjakan KPD yang ada di atas kalian. Silakan bagi kelompok nomor-nomornya pakai HP atau gunakan kitab suci. Gunakan kitab sucinya, HP. Kalau ada yang sulit, silahkan bertanya ya. Soalnya menurut kalian gampang atau mudah?
Nah semua? Sudah. Baik, kalau sudah, nanti kita diskusikan. Jika sudah, saya akan mengambil PPT kalian. Kita akan diskusi kelompok. Sudah? Baik, kita akan diskusikan jawaban-jawaban kalian. Soal yang pertama, uraikan dengan singkat tentang bagaimana cara Yesus Iskariot mati setelah mengkhianati Tuhan Yesus berdasarkan kitab suci Matius bab 7 ayat 3 sampai 5. Aprianti, jawaban kamu. Kita samakan jawaban teman kita dengan jawaban kalian. Nomor 1. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, tetapi dalam mereka apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan tulang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan membunuh diri. Jadi Yudas mati dengan cara dan diri. Dia merasa menyesal karena telah menyerahkan Tuhan Yesus yang tak bersalah, gurunya, orang terdekatnya. Nah, itu pelajaran yang kita terima pada hari ini. Ternyata uang itu tidak membuat kita bahagia seperti Yudas. Uang tidak membuat kita bahagia. Uang itu kemudian dibuang ke bait suci. Tetap menyesal meskipun punya uang banyak, tapi dia merasa bersalah karena telah menyerahkan Tuhan Yesus yang tak bersalah. Baik, jawaban kalian apakah sama dengan kelompok anti? Sama? Beda. Gimana bedanya? Nih, jawabannya Rupinus. Di mana? Mungkin kurang lengkap menyebutkannya begitu. Menyerahkan berapa detik uang perak itu? Berapa? 30. Nah, bisa disebutkan. Menyerahkan uang yang diperoleh Yudas setelah mengkhianati Yesus itu 30 uang perak. Uang sangat banyak di zaman itu, tapi tidak membuat Yudas bahagia. Dia membuangnya. Dia menggantung diri daripada menikmati uang yang tidak halal itu. Kemudian yang kedua, jelaskan apa saja hinaan yang dialami Tuhan Yesus berdasarkan kitab Matius 27 ayat 39 sampai 42. Hinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kelompoknya Irwan. Nomor 2, hinaan apa yang diterima Tuhan Yesus saat itu? Silahkan dibacakan nomor 2. Saya bacakan nomor 2. Hujat apa hujatannya itu? Saya bisa jawab? Ya. Dan membuatnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu kalau engkau anak Allah turunlah dari salib itu. Dia menyuruh Tuhan Yesus turun dari salib itu, yang dulu katanya pernah ingin merobohkan bait Allah dan menghina 3 hari. Selamatkanlah dirimu.
Itu binaannya. Katanya dulu ingin merebutkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Sekarang salib nggak bisa nolong diri. Itu kata-kata hujatan. Ada lagi yang lain? Apa saja? Bentuk-bentuk penghinaan dengan perkataan atau perbuatan. Orang lain diselamatkan, Lazarus dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, kan? Diselamatkan. Tapi yang menderita tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, itu adalah hinaannya. Kemudian yang ketiga, fenomena alam yang terjadi saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Apa saja menurut kelompok kalian? Masih ingat jawabannya? Silakan. Apa? Tabir bait suci terbelah 2, gempa bumi. Kemudian kuburan-kuburan orang kudus terbuka di gempa bumi, berarti belum angkatlah bukit, batu-batu berjatuhan, bukit batu terbelah. Itu fenomena alam. Dan apakah kisah dari sengsara Yesus itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini? Ada? Nah, jadi dengan mempelajari RKPD ini kita melihat hal-hal yang selama ini tidak kita sadari, tapi itu memiliki pesan yang penting. Bait suci terbelah 2, kemudian bumi, gempa bumi. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penguasa alam semesta. Sanggup meredakan angin ribut. Jika dia mati, terjadi gempa. Dan sekarang kita akan membuat kesimpulan akhir pelajaran. Setelah kita mempelajari materi ini, apa kira-kira kesimpulan atau pesan yang dapat kita ambil? Apa saja pesan-pesan atau makna dari pembelajaran kita hari ini dengan materi sengsara dan wafat Yesus? Kira-kira ada yang rela berkorban? Siapa? Yang rela menolong? Nah, bisa Simon dari ini. Dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan. Jadi kita diminta untuk berpikir. Baik, di akhir pembelajaran sebagai kegiatan penutup, kita akan membuat kesimpulan akhir pelajaran pada hari ini. Nah, dari kisah sengsara dan wafat Yesus, kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil? Trilius, betul apa kira-kira? Rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Ya, salah satunya rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban itu untuk menyelamatkan dosa manusia, dosa dunia. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan juru selamat dunia, bukan juru selamat Katolik. Semua manusia diselamatkan dari dosa. Itu Tuhan Yesus rela berkorban, bukan hanya jadi orang Yahudi saja, bukan hanya jadi orang Katolik saja, tapi untuk semua manusia. Baik, dapat yang benar, bagus. Kemudian apa lagi kira-kira selain itu? Nanti apa? Yo. Teladan apa ya yang nampak dari kisah sengsara dan wafat Yesus? Misalnya kisah apa? Peristiwa ke-14, Yesus dimakamkan. Kamu bisa mengambil dari situ apa peristiwa atau pesan pentingnya apa di situ? Yesus dimakamkan. Ada seseorang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman Tuhan Yesus. Siapakah dia? Yusuf dari Arimatea. Dia tidak ingin Tuhan Yesus itu wafat di salib itu terlalu lama. Akhirnya dia ingin memakamkannya dengan layak. Dia bertanggung jawab. Akhirnya dilakukan pemakaman secara layak, dibalut
dengan kain kafan. Kemudian diberikan ramuan supaya jenazahnya tidak berbau. Kemudian dia dimakamkan. Di mana Tuhan dimakamkan? Di dalam gua batu. Nah, kemudian setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Disebut hari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari? Ayo. Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus disebut dengan hari Paskah. Nah, jawaban yang baik. Kemudian satu lagi. Kira-kira apa teladan atau pesan yang disampaikan yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini? Terpinus. Sifat apa? Apa ya? Menolong sesama, rela menolong sesama, teladan dari Simon dari Kirene. Nah, ini contoh. Mungkin Simon ini tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi ketika dia tahu ada orang yang sedang menderita, dia berinisiatif untuk menolong. Jadi kalau kita menolong, jangan melihat latar belakang. Dia kaya, dia orang hebat, dia orang biasa, mau kita pilih-pilih. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh membeda-bedakan dalam menolong. Kalau kalian selama ini, apakah ada membeda-bedakan? Tidak. Baik, terima kasih atas kesimpulan telah kita berikan. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita menambah wawasan baru bagi pengetahuan kita. Dan sekarang saya akan memberikan penugasan untuk kalian. Pada pertemuan berikutnya kita akan membuat PR. PR-nya ialah kalian menyusun doa yang bertema syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang materi kita pada hari ini tanggal 7 Oktober 2024 adalah Sengketa Yesus. Pada pertemuan berikutnya untuk PR hari ini kita menyusun doa dengan tema syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus. Siap ya? Dan sekarang mari kita tutup dalam doa. Doa penutup silakan. Ada di buku. Baik, anak-anak, mari kita sejenak untuk pertemuan kita dalam doa penutup. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk memberi kesempatan kepada